Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak tak terhingga. Namanya Budi, usia 32 tahun. Ia lahir dan besar di sebuah dusun kecil di lereng Gunung Dieng, Wonosobo. Lulusan SMA dengan cita-cita tinggi, tapi terhalang kemiskinan. Ayahnya seorang petani tembakau, ibunya buruh pengupas kentang kering. Setelah bertahun-tahun mencari kerja di kampung, Budi memutuskan menjadi TKI di Arab Saudi. "Budi, kamu yakin berangkat? Katanya kamu ngurus orang lumpuh?" tanya ibunya waktu itu. Air mata menetes di pipi keriputnya. "Ya, Bu, doain aja. Semoga ini rezeki kita," jawab Budi sembari mencium tangan ibunya. Budi diberangkatkan oleh sebuah PJTKI legal dari Semarang. Setelah melewati pelatihan dan proses administrasi, ia mendarat di Bandara King Khalid, Riyadh. Di sana ia dijemput oleh sopir keluarga majikannya. Keluarga terpandang keturunan Hadrami yang tinggal di sebuah villa besar di wilayah elit Riyadh. Majikannya adalah seorang janda tua bernama Fatimah, usia 58 tahun, kaya raya, namun mengalami kelumpuhan sebagian tubuh setelah terkena stroke. Ia tinggal sendiri setelah suaminya wafat 2 tahun lalu. Anak-anaknya tinggal di luar negeri. Fatimah memiliki satu hal yang tak bisa dilupakan Budi pertama kali bertemu. Meskipun usia lanjut, ia masih sangat cantik dan semampai dengan aura wanita Arab yang menggoda, berhidung mancung, kulit putih susu, dan sorot mata penuh misteri. Tugas Budi bukan hanya merawat kebersihan rumah dan memasak, tetapi juga mengangkat, memandikan, dan merawat langsung tubuh janda lumpuh itu. Hari pertama terasa aneh, tapi perlahan Budi menyesuaikan diri. Ia adalah pekerja yang telaten, tidak neko-neko, dan sangat sabar. Fatimah pun mulai merasa nyaman dengan kehadiran Budi. "Anta Jayyid, Budi, anta la tusabihu al-ukharin," kata Fatimah suatu malam. Artinya, "Kau baik, Budi." Tidak seperti yang lain, Budi hanya tersenyum. Ia tidak tahu bahwa perkataan itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Sudah 2 bulan, Budi tinggal di villa besar milik Fatimah, janda kaya yang lumpuh sebagian tubuhnya. Setiap pagi, Budi menggendong tubuh perempuan tua itu dari ranjang ke kursi roda. Ia memandikannya, mengganti pakaiannya, bahkan menyisir rambut panjang bergelombangnya yang mulai memutih. Tapi semakin hari, suasana batin di antara mereka mulai berubah. Budi mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Setiap kali ia menyentuh tubuh Fatimah, entah itu membasuh kaki, mengusap tangan, atau sekadar menyelimutinya, ada perasaan aneh yang muncul. Bukan hanya sekadar simpati, lebih dalam, lebih hangat, dan yang lebih mengejutkan, Fatimah pun memperlihatkan hal yang sama. Malam itu, ketika Budi selesai membantu memindahkannya ke ranjang, Fatimah menatapnya lama sekali. Mata wanita itu basah, tangannya gemetar meraih lengan Budi. "Budi," bisiknya, "kau tahu, sudah lama aku tidak disentuh dengan penuh kasih, bukan sekadar merawat tubuh, tapi menyentuh jiwa." Budi kaget. "Saya hanya mencoba melakukan yang terbaik, Ummu." "Jangan panggil aku Ummu, panggil aku Fatimah," katanya dengan lirih. "Aku bukan majikanmu malam ini, aku hanya wanita tua yang kesepian." Budi menunduk. Ia bingung, rasa hormat dan cinta ibarat bertabrakan di dadanya. Tapi tatapan mata Fatimah terlalu dalam untuk diabaikan. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah itu berubah. Fatimah makin manja. Ia minta dimandikan lebih lama, kadang meminta Budi untuk duduk di sisinya sebelum tidur. Bahkan pernah sekali Budi terbangun tengah malam karena dipanggil, "Budi, aku dingin, peluk aku." Budi yang hatinya terus bergejolak, tak tahu lagi mana batas tugas dan mana hasrat. Sampai pada malam itu, malam ketika hujan turun deras di Riyadh dan petir menyambar.
Tapi yang menyambar lebih keras adalah suara takdir. Fatimah dengan tubuh lemahnya menarik wajah Budi ke dadanya. Aku ingin merasakan hidup kembali lewatmu. Dan malam itu, tubuh yang lumpuh selama 2 tahun bergetar untuk pertama kalinya. Budi menangis. Ia merasa berdosa, tapi juga merasa telah melakukan sesuatu yang benar secara manusiawi. Pagi setelah malam yang penuh badai itu, Budi terbangun dengan hati campur aduk. Cahaya matahari Riyadh menyelinap ke celah tirai, menyinari wajah Fatimah yang tertidur di ranjang dengan selimut menutupi dada. Untuk pertama kalinya, ia tampak damai, tidak seperti janda lumpuh yang kesepian, melainkan seperti seorang wanita yang baru saja menemukan cintanya kembali. Budi bangkit perlahan. Ia masuk ke kamar mandi dan memandangi wajahnya di cermin. Apa yang sudah ia lakukan? Ini bukan hanya soal hubungan antara TKI dan majikan. Ini sudah melewati batas. Tapi semuanya berubah ketika sebuah koper besar dibuka oleh Fatimah pada malam berikutnya. "Budi, duduklah," katanya sambil menunjuk kursi di samping tempat tidurnya. Fatimah membuka koper itu. Di dalamnya tumpukan uang tunai, rial, dolar, bahkan emas batangan. Ada juga sertifikat tanah, saham, dan dokumen properti. "Aku sudah menyiapkan semua ini untukmu," katanya pelan. "Aku tak punya siapa-siapa lagi. Anak-anakku tak pernah pulang. Mereka hanya menginginkan hartaku. Tapi kau merawatku seperti manusia." Budi tergagap. Saya hanya menjalankan tugas saya, Fatimah." "Tidak, kau sudah menyelamatkan hidupku. Kau membangkitkan rasa yang sudah mati dalam diriku. Aku ingin kau jadi wali hartaku. Kelak jika aku pergi, semua ini milikmu." Budi terpaku. Benarkah ini terjadi? Dari seorang petani Wonosobo, kini ditawari menjadi ahli waris seorang janda konglomerat. Tapi rahasia belum berhenti di situ. Beberapa minggu kemudian, Fatimah mulai merasa mual-mual, lemas, dan sering muntah. Dokter keluarga datang dan memeriksanya. Setelah serangkaian tes dilakukan, "Mabruk, Sayyidah Fatimah, Anda hamil." Seluruh ruangan sunyi. Budi gemetar. Fatimah menatapnya. Tidak ada ketakutan, hanya ketenangan. "Aku tahu tubuhku tua dan lumpuh, tapi ternyata Tuhan masih ingin memberiku satu keajaiban darimu." Budi tidak bisa berkata-kata. Ia hanya terduduk. Wajahnya penuh air mata. Ia tidak pernah menyangka sentuhan tulusnya justru menumbuhkan kehidupan. Kabar kehamilan Fatimah menyebar cepat, lebih cepat dari yang Budi harapkan. Dalam waktu seminggu, rumah besar di Riyadh itu didatangi 2 putra kandung Fatimah, Khalid dan Omar, 2 saudagar minyak yang tinggal di Dubai dan Qatar. Mereka datang bukan untuk menjenguk ibunya dengan kasih sayang, tapi dengan kemarahan. "Ummi, apa ini benar?" bentak Khalid dalam bahasa Arab. "Kau hamil dan dengan TKI itu?" Budi hanya bisa berdiri menunduk. Ia siap jika saat itu juga diusir atau bahkan dihukum. Tapi Fatimah tetap tenang. "Dia lebih berharga dari kalian berdua yang hanya pulang saat harta dipertaruhkan," jawabnya dingin. Omar maju menampar meja. "Ini aib. Kau mempermalukan keluarga. Kami bisa melaporkan Budi ke Intel Muhabarat, intelijen kerajaan." Hari itu juga, Budi diseret paksa keluar rumah oleh pihak keamanan swasta keluarga. Ia dikurung di ruang bawah tanah villa. Dijaga 2 pria bertubuh kekar. Ponselnya disita. Ia tak bisa menghubungi siapapun. Namun Fatimah diam-diam mengontak pengacaranya. Ia tahu ini akan terjadi. Ia sudah lama menyimpan bukti bahwa anak-anaknya selama ini menyelewengkan sebagian hartanya dan menyembunyikan rekening bank milik keluarga. Di hari ketiga Budi dikurung, intel kerajaan benar-benar datang. Mereka menginterogasi Budi. Mereka menganggap ini bukan sekadar skandal rumah tangga, tapi bisa menjadi kasus hukum serius karena menyangkut warga asing dan kehormatan keluarga Arab terpandang. "Apakah kau memaksa wanita tua itu?" tanya seorang agen dengan sorot mata tajam. Budi menjawab lirih, "Tidak, Pak.
Saya mencintainya. Dia yang lebih dulu menyentuh hati saya. Setelah penyelidikan dan pemeriksaan medis resmi, dokter kerajaan membenarkan bahwa hubungan itu bukan paksaan. Bahkan janin yang dikandung Fatimah dinyatakan sehat. Dan yang mengejutkan, Fatimah bersumpah akan menikahi Budi secara syar'i di hadapan hakim syariah. Hari pernikahan itu tiba di tengah badai kontroversi. Di ruang pertemuan pribadi Mahkamah Syariah Riyadh, Budi duduk mengenakan baju gamis putih, lengkap dengan sorban sederhana. Di sampingnya duduk Syekh Abdullah Al-Jabal, Qadhi Hakim Syariah yang akan menikahkan mereka secara resmi. Di sisi lain, Fatimah hadir dengan kursi rodanya, mengenakan abaya hitam dan riasan ringan, senyum tenang di wajahnya. Meski pernikahan itu ditentang keras oleh dua anak kandung Fatimah, hukum Arab Saudi mengakui bahwa wanita dewasa yang sadar secara medis berhak menentukan pasangannya. Dengan ijab kabul sederhana dan mahar simbolis sebesar 1 dinar emas, Budi resmi menjadi suami sah Fatimah. TKI asal Wonosobo yang dulunya hanya berstatus pembantu rumah tangga. Fatimah memanggil notaris dan pengacara. Di hadapan saksi resmi, ia menyusun surat warisan. Budi mendapatkan sebagian besar hartanya, villa di Riyadh, investasi properti di Dubai, rekening dalam bentuk rial dan USD. Total nilainya setara dengan 50 miliar rupiah. Di sebuah rumah sakit elit di Riyadh, Fatimah melahirkan bayi laki-laki melalui operasi sesar. Kondisi bayinya sehat, lahir lebih cepat dari dugaan, tapi stabil. Fatimah memeluk anak itu dengan air mata haru. Aku menamainya Muhammad Rahmatullah, katanya lirih, gabungan nama ayah dan harapan dari Allah. Namun tubuh Fatimah sudah terlalu lemah. 2 minggu setelah melahirkan, Fatimah wafat dengan tenang di pelukan Budi, usai salat subuh. Setahun berlalu, Budi pulang ke Indonesia membawa anak kecil dalam gendongannya. Ia membangun rumah mewah di lereng Dieng, membeli sawah untuk orang tuanya, dan mendirikan pondok pesantren gratis untuk anak-anak yatim. Warga menyebutnya Pak Haji Budi, si TKI yang diberi langit dan bumi karena ketulusan hatinya. Dan setiap malam saat Budi memandang langit Wonosobo yang dingin dan bersih, ia mengingat wajah wanita yang dulu memintanya memeluk di malam hujan Riyadh. Wanita yang memberinya cinta, anak, dan jalan menuju takdir.